Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi pertemuan ketiga. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu pengetahuan dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, materi kali ini kita masih di bab 1 ya, tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang akan kita bahas subbab tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini ada 2 kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan 3.1 membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi keterampilannya 4.1 merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikator dari pencapaian kompetensi tersebut: pertama, menceritakan penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Pendahuluan. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai ini diambil dari 5 sila dari Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Tahukah kalian apa itu ideologi terbuka? Bagaimana keterbukaan nilai-nilai Pancasila? Tadi kita bahas pada hakikat ideologi terbuka. Nah, sebelum ke hakikat ideologi terbuka, bahwa kata ideologi itu diambil dari idea dan logos. Idea berarti gagasan, bisa berarti konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Logos berarti ilmu. Dengan demikian secara harfiah atau bahasa, bahwa ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Ada beberapa pengertian ideologi yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya adalah Mubiarto yang mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Begitu pula Padwahjono menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai sekumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seorang atau golongan. Pada prinsipnya apa yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dan juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ideologi itu adalah pegangan ya atau pedoman untuk mencapai tujuan baik itu kelompok, masyarakat maupun bangsa negara. Sehingga sebagai ideologi negara,
Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Ciri khas ideologi terbuka: pertama, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasarnya dari konsensus atau kesepakatan masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Jadi nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang sudah dilaksanakan atau yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat kita sendiri atau masyarakat sendiri. Misalkan masyarakat kita percaya terhadap adanya Tuhan, maka nilai-nilai ketuhanan itu ada di dalam diri masyarakat. Masyarakat yang tidak membedakan satu dengan yang lainnya, tidak melakukan diskriminatif, itu maka nilai-nilai kemanusiaan ada dalam sananya. Masyarakat yang suka bermusyawarah, masyarakat yang suka bekerja keras, dan lain sebagainya. Itulah nilai-nilai yang saripatinya itu atau intinya itu dituangkan di dalam Pancasila itu sendiri, yang kita kenal dengan 5 sila ya. Nggak ada nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai musyawarah, nilai keadilan, dan lain sebagainya. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Jadi dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung maksud bahwa Pancasila itu dapat diterapkan dalam semua kondisi tanpa harus merubah dari nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai dasar itu pada prinsipnya yang 5 yang tadi ya, yang terdapat dalam sila dari Pancasila. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai. Yang pertama, nilai dasar. Hakikat kelima sila Pancasila, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah nilai dasar yang bersifat universal, jadi dapat diterima oleh semua manusia atau semua negara yang berada di dunia ini, nilai-nilai dasar tersebut ya. Yang kedua, nilai instrumental, ini penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Kita di kelas 8 telah memahami tata urutan peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang Dasar 1945 atau MPR, ada undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Itu merupakan nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Yang selanjutnya ada nilai praksis, merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi nilai-nilai tersebut sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Misalkan masyarakat Indonesia, masyarakat yang suka bermusyawarah, masyarakat yang suka gotong royong, suka bekerja bakti, masyarakat yang mencintai negaranya atau patriotisme, nasionalisme, itu adalah nilai-nilai praksis ya yang terdapat dalam Pancasila. Di samping nilai-nilai yang tadi bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Hal tersebut karena setiap ideologi bersumber pada
suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. Yang kedua, dimensi normatif, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan state fundamental norm, pokok kaidah negara yang fundamental. Yang ketiga, dimensi realitas, yaitu dimensi ini mengandung bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Itulah pembahasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak bisa dipahami oleh kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.